Hai kids, minggu lalu kita sudah membahas mengenai hewan-hewan dasar laut yang jarang terlihat di permukaan. Kali ini Great Kids masih akan menunjukkan makhluk hidup dasar laut lainnya yang juga memiliki berbagai misteri dan fakta menarik. Seperti ikan paus ini, ikan paus besar ini punya tanduk. Yaps, tanduk seperti unicorn. Kids pernah mendengar narwhal atau yang lebih sering disebut dengan unicorn laut. Narwhal merupakan salah satu jenis paus yang memiliki tanduk di kepalanya. Banyak juga yang mengenalnya dengan sebutan unicorn laut. Tapi belum ada yang mengetahui secara pasti apa fungsi dari tanduknya. Selama ini, para peneliti belum bisa menguak fungsi tanduk tersebut. Sampai pada akhirnya, sebuah cuplikan dari narwhal liar berhasil mengungkap kegunaan dari tanduk ini. Apa sih kegunaan dari tanduk ini? Apakah untuk melindungi diri dari musuh? Daripada kita cuma nebak-nebak, yuk langsung kita cari tahu kegunaan dari tanduk ini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Narwhal atau yang bisa juga kita sebut dengan unicorn laut merupakan paus bertanduk. Paus ini berasal dari Arktik, sekitar Greenland, Kanada, dan Rusia. Karena habitatnya yang jauh ini juga, nama paus narwhal jarang sekali kita dengar. Selain memiliki habitat yang jauh, paus ini juga termasuk unik. Hewan karnivora ini memiliki tanduk yang panjang. Menurut World Wildlife Fund atau WWF Kadana, tanduk narwhal dapat mencapai 3 meter. Awalannya banyak yang mengira kalau tanduk ini digunakan untuk memperebutkan betina pada saat musim kawin. Tapi dalam hasil pengamatan terbaru menggunakan drone, ternyata paus narwhal menggunakan tanduknya untuk berburu makanan. Tapi dari manakah asal tanduk ini ya? Tanduk ini merupakan gigi yang keluar dari rahang atas pada narwhal jantan. Gak hanya untuk berburu, tanduk narwhal ini juga berguna untuk membantunya melihat melalui ekolokasi atau sonar. Sama seperti kelelawar, tapi bedanya kalau kelelawar menerima sonar menggunakan telinganya, sedangkan paus ini menggunakan tanduknya. Unik ya kids? Menurut para peneliti, tanduk narwhal nggak memiliki enamel yang keras. Untuk itulah, tanduk narwhal ini lebih sensitif dan bisa menerima sonar lebih baik daripada hewan lain yang juga menggunakan sonar. Walau penelitian mengenai paus sudah maju, tapi paus unicorn ini masih sulit untuk dipelajari loh. Karena tempat tinggal dari hewan ini sangatlah jauh dan juga penuh dengan tantangan. Gak hanya itu kids, paus bertanduk ini tidak bisa bertahan hidup dalam penangkaran. Sehingga para ilmuwan hanya dapat memantau populasi hewan ini melalui alam bebas. Karena memiliki tanduk yang cukup unik ini, para pemburu liar mulai tertarik untuk mengincar mereka. Sangat disayangkan ya kids, kalau paus bertanduk ini harus punah. Semoga tidak ada lagi pemburuan liar yang mengincar unicorn laut ini ya. Kids, pernah mendengar tentang Palung Mariana? Di palung ini ada berbagai makhluk yang ternyata masih jadi misteri. Karena sampai sekarang masih sulit untuk diteliti. Hai kids, selamat datang di channel Great Kids. Kali ini Kak Regina akan nemenin kamu di Kidstory. Nah, di Kidstory ini kakak akan ngejelasin nih dan ngasih tahu seputar info yang sudah terpecahkan dan belum terpecahkan di dunia. So, jangan sampai kemana-mana ya, tonton sampai akhir. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah kids, kali ini Kak Regina akan membahas tentang Palung Mariana. Apa kids tahu tentang Palung Mariana? Nah, Palung Mariana ini adalah palung terdalam di dunia dan letaknya ada di barat Samudra Pasifik sampai ke timur Pulau Mariana. Palung Mariana ini perairan yang paling dalam di dunia, di mana palung ini membentang sepanjang 2.550 km dengan lebar 63 meter dan kedalamannya hingga 11 km. Berdasarkan penelitian, Palung Mariana sudah terbentuk sejak 180 juta tahun yang lalu akibat adanya tubrukan antara dua lempeng, dan lempeng tersebut itu berasal dari lempengan tektonik Pasifik dan juga lempengan dari Filipina.
Nah, dampak dari tubrukan tersebut menyebabkan adanya lapisan yang jatuh ke dalam lapisan mantel bumi sehingga terbentuklah Palung Mariana. Nah, jadi kids, Palung Mariana ini memang sudah ada ya sejak lama. Sejak dulu, Palung Mariana ini dianggap sebagai area yang mematikan dan tidak boleh dilewati oleh pelaut maupun penyelam. Kids mungkin penasaran, sedalam apa sih Palung Mariana ini? Kids mungkin tahu gunung tertinggi adalah Gunung Everest. Nah, tapi itu nggak ada apa-apanya dengan Palung Mariana. Karena jika Gunung Everest dibalik, ternyata Palung Mariana masih lebih dalam loh kids, dibandingkan puncak Gunung Everest. Wah, kebayangkan sedalam apa palung tersebut? Kedalaman palung ini sampai 11 km. Coba aja kids bayangin, jika kids sedang di jalan tol, itu 1 km aja udah jauh banget ya kids, dan ini tuh mencapai 11 km. Wah, dalam sekali ya. Lalu, apakah ada hewan laut di dalamnya? Di dalam Palung Mariana terdapat ikan-ikan juga kids. Meskipun tidak ada cahaya di sana, tetapi ikan-ikan ataupun hewan laut tetap ada di sana. Tapi bentuknya sudah berbeda ya kids dengan ikan-ikan yang ada di dasar laut. Yang pertama ada hiu berjumbai. Menurut para ahli, hewan ini mengerikan dan umurnya sudah cukup tua loh kids, sudah 80 juta tahun. Dan yang kedua ada hiu goblin. Moncong hiu goblin memanjang bagaikan pedang dan rahangnya tersembunyi di bawah moncongnya tersebut. Dan yang ketiga ada dragonfish. Dragonfish tidak memiliki sisik. Ikan ini licin seperti belut dan bisa tumbuh mencapai 15 cm. Yang keempat ada football fish. Ikan ini bentuknya seperti bola football. Yang kelima ada fangtooth fish. Ikan ini memiliki panjang dan taring mencapai 1/4 tubuhnya, dan matanya yang kecil ini terletak di bagian atas kepalanya. Dan yang keenam ada angelfish. Ikan ini memiliki gigi yang tajam dan bentuknya cukup unik. Yang ketujuh ada deep sea hatcherfish. Ciri khas ikan ini tubuhnya tuh kurus. Dan juga uniknya ikan ini bisa mengatur tingkat pencahayaan tubuhnya untuk menghindari dari predator. Cukup unik ya. Yang kedelapan ada funfish sea devil. Funfish sea devil memiliki ujung kepala yang bisa menyala. Yang kesembilan ada gurita dumbo. Gurita ini dinamai gurita dumbo karena memiliki telinga yang seperti gajah dumbo, yang buatan Walt Disney itu loh kids. Dan yang ke-10 ada ubur-ubur genus Benkodon. Tubuhnya ini unik, yakni mirip lonceng, dan tentakel tipis yang jumlahnya mungkin puluhan nih kids. Nah, kira-kira siapa sih yang mampu menyelam ke Palung Mariana? Nah kids, jadi sejauh ini sudah ada 3 manusia yang mampu menyelam ke Palung Mariana. Penyelam pertama ke dasar Palung Mariana berlangsung pada tahun 1960 ketika Letnan Angkatan Laut Don Weiss dan juga insinyur asal Swiss Jacques Piccard menumpang kapal selam bernama Christie. Kemudian pada tahun 2012, sutradara film James Cameron menggunakan kapal selam hijau untuk menjelajah Palung Mariana. Dan yang terakhir atau yang ketiga, itu adalah Victor Vescovo. Turun sejauh hampir 11 km untuk mencapai lokasi terdalam di Palung Mariana. Nah, ekspedisi ini dimulai pada tanggal 1 Mei 2019 dan membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk menyentuh dasar Palung Mariana. Tapi jangan salah ya kids, karena kapal yang digunakan Victor itu adalah kapal selam khusus yang bisa menahan tekanan laut dalam. Nah, berapa sih tekanan laut dalam Palung Mariana? Dengan kedalaman 11 km, tekanan tertinggi dapat mencapai 8 ton per meter inci persegi. Kalau diilustrasikan, sama aja nih seperti tubuh kita ditimpa 1.600 ekor gajah Afrika. Wah, berat banget ya kids.
Jadi seperti itulah tekanan yang dapat dirasakan manusia jika kita menyelam ke dalam Palung Mariana tanpa bantuan apapun. Namun saat menyelam, Victor cukup sedikit karena di dasar Palung Mariana ia menemukan sampah plastik, yang artinya sampah pun bisa mencemari hingga laut paling dalam. Wah kids, jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Gimana kids, menarik kan? Kak Regina masih punya banyak cerita misteri lainnya. Jadi, sampai berjumpa di Kids Misteri selanjutnya. Dadah! Bagaimana kids? Semakin penasaran dengan berbagai sosok yang ada di dasar laut? Great Kids akan membahas berbagai hal misterius di dasar laut dalam kesempatan lainnya. Karena berdasarkan penelitian, semua informasi yang ada dan sudah ditemukan hanya sekitar 10% yang sudah diketahui. Sisanya masih menjadi misteri yang belum diketahui sedikit pun. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!